tetesan infus, kita dapat mengingat rumus berikut ya. Jadi, rumus menghitung tetesan infus adalah dengan cara menghitung jumlah cairan infus, ini dalam satuannya itu mililiter dikalikan dengan faktor tetes, kemudian dibagi dengan waktu dalam jam, satuannya, dikalikan dengan 60. Maka, harapannya adalah kita bisa mendapatkan perhitungan atau jumlah tetes per menit, ya, tetes cairan infus yang diberikan dalam waktu 1 menit. Nah, di sini ada faktor tetes. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa faktor tetes yang dimaksud adalah set infus yang kita gunakan. Sebagai contoh, pada orang dewasa kita menggunakan set infus yang makro ya. Itu faktor tetesnya adalah 20 tetes. Kemudian untuk yang mikro, yang biasanya kita gunakan pada misalnya anak kecil atau bayi, faktor tetesnya adalah 60 tetes ya. Mari kita coba terapkan pada sebuah kasus ya. Sebagai contoh misalnya, pada saat kita diinstruksikan ya atau diberi advice oleh dokter untuk memberikan cairan infus ya. Kemudian instruksinya itu adalah harus memberikan cairan infus dengan volume misalnya 300 ml ya. Oke. 300 ml. Kemudian ini harus habis dalam waktu 3 jam. Nah, kemudian kita harus mengetahui tadi ya untuk harus menghitung tetesan infus atau kita harus mengetahui berapakah tetesan infus ya. Berapa tetesan infus baik ketika kita harus menggunakan infus set yang makro ya, atau disebut juga dengan tetesan makro, dan berapa tetes ya, berapa tetes apabila kita menggunakan set infus mikro atau tetesan mikro ya. Jadi yang manapun kita semestinya bisa menghitung ya atau menerapkan rumus tersebut. Nah, kita coba terapkan dengan menghitung atau menggunakan rumus yang ini ya. Jadi untuk jumlah cairan infus itu adalah di sini ya, jumlah cairan infusnya adalah 300 ml itu dikalikan dengan faktor tetesnya. Kita hitung dulu yang makro misalnya ya. Untuk yang makro itu adalah 20, kemudian dibagi dengan waktu dalam jam ya, yaitu 3 jam dikalikan dengan 60. Nah, kalau nanti sudah lebih sering lagi, maka kita tidak perlu lagi cantumkan mililiter dan jam. Kemudian nanti lebih sering lagi kita bahkan tidak perlu mengkotret ya kalau bahasa Sundanya, atau coret-coret di kertas. Tapi untuk awal-awal untuk berlatih ini tidak menjadi masalah. Nah, kemudian untuk menghitungnya Ibu yakin adik-adik punya cara tersendiri ya secara matematis mana yang lebih efektif. Nah, ini Ibu gunakan yang umumnya saja. Jadi kita bisa kalikan dulu penyebutnya, kemudian kita kalikan pembilangnya. Pembilang bagian atas, penyebut di bagian bawah. Nah, yang atas 300 kali 20 ya, 3 kali 2 itu 6. Kita tinggal tambahkan nolnya 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian dibagi 3 kali 6 atau 3 kali 60 adalah 180 ya. Untuk mempermudah hilangkan saja nolnya, jadi 600 per 18. Ini silahkan mau langsung dihitung hingga kemudian mendapatkan perhitungan koma atau desimal, atau mau sederhanakan lagi karena keduanya bisa kita bagi dengan 6, maka kita bisa dapatkan 1, kemudian nolnya ditambahkan 18 bagi 6 adalah 3. Dari sini Ibu rasa akan lebih mudah ya. 10 bagi 3 atau 100 bagi 3 itu akan kita dapatkan hasilnya 33,33 dan seterusnya. Tapi kita bisa bulatkan saja menjadi 33 tetes per menit. Nah,
Begitupun misalnya yang mikro ya. 300 ml dikalikan 60 dibagi 3 jam dikalikan 60 ya, disesuaikan dengan rumusnya. Nah, ini sama, 3 kali 6, 18, tambahkan nolnya 3. Kemudian 3 kali 60 sama, 18, tambahkan nolnya 1. Ini akan lebih mudah lagi dihitung ya. Ini nolnya dicoret, ini 18-nya dicoret menjadi 1. Jadi kita dapat 100 tetes per menit ya. Sampai sini sebetulnya bisa dikatakan kita sudah dapat perhitungan tetesan infus ya. Kalau kita harus memberikan yang makro, maka kita berikan 33 tetes per menit. Kalau yang mikro 100 tetes per menit. Tapi rasanya akan sulit kalau kita harus menunggu 1 tetes ya, atau 33 tetes gitu dalam 1 menit. Bagaimana menghitungnya ya? Oke, kita hitung dengan cara yang lebih sederhana. Kita simpan dulu catatannya, tadi dapat yang kita dapat yang yang makro itu 33 tetes per menit. Kemudian yang mikro kita dapatkan 100 tetes per menit ya. Baik, untuk memudahkan pemberian kepada pasien akan lebih baik kalau kita gunakan perhitungannya dalam detik ya, karena mungkin kita bingung nih, kebayang nggak kalau harus memberikan 33 tetes dan itu diberikan dalam 1 menit. Bagaimana kita menunggu 1 menit sambil menghitung 33 tetes cairan infus itu turun ya ke droppernya. Sebetulnya ini bisa saja dari awal adik-adik menerapkan di rumus ya, ditambahkan dengan dikalikannya bukan lagi ke dalam menit tapi ke dalam detik, tapi nanti perhitungannya lumayan rumit ya. Jadi kalau mau nggak apa-apa diurai seperti ini. Nah, tadi kita sudah dapatkan jawaban untuk perhitungan makro itu 33 tetes per menit, dan untuk perhitungan mikro itu 100 tetes per menit ya. Kita coba hitung dulu yang makronya. Untuk yang makro kita dapat tadi 33 tetes per 1 menit, artinya begini ya, atau per menit itu seperti itu. Kemudian untuk bisa dapat perhitungan per detiknya, maka 33 tetes itu dibagi dengan 60 detik ya. Jadi ini sudah dalam detik. Mungkin tidak perlu lagi disebutkan atau dituliskan supaya lebih terbiasa ya. Nah, untuk awal-awal mungkin adik-adik nggak apa-apa, lagi fase berlatih, ini dihitung saja menggunakan kalkulator ya. Nanti ini bisa kita dapatkan hasilnya 0,55 tetes per detik. Nah, sebetulnya memang dari pada saat bentuk pecahan aja ini sudah ketahuan ya, bahwa 33 ini dekat ke angka 30, yang mana 30 itu adalah setengahnya dari 60 ya. Jadi ini sama dengan 0,5 tetes per detik ya. Kita bulatkan. 0,5 tetes per detik untuk bisa lebih mudah lagi. Ini harusnya detik. Nah, untuk lebih bisa mudah lagi, ini kan satuannya detik, sudah saja kita kalikan detiknya saja menjadi 2 ya, sehingga kita bisa dapatkan hasil 1 tetes per 2 detik. Begitu. Ya. Jadi ini kalau Ibu ulang, kenapa ini bisa menjadi 1 dan ini bisa menjadi 2? Karena dua-duanya kita kalikan 2 ya. Yang ini dikalikan 2, yang ini tadi per detik itu kan sama dengan 1 detik ya. Ini juga dikalikan 2. Supaya lagi-lagi kita nggak bingung. Kita kan susah ya mau menghitung setengah tetes itu kayak gimana, sedangkan pada kejadiannya atau kenyataannya yang turun itu adalah 1 tetes gitu. Jadi kita bisa menentukan bahwa untuk perhitungan dengan faktor tetes makro yang
Yang tadi kita dapatkan 33 tetes per menit itu kita nanti terapkan pada saat menghitung pada pasien. Itu adalah di dropper infusnya turun 1 tetes setiap 2 detik. Ya. Jadi misalnya kita punya di sini larutan RL ya, yang tadi cairan infusnya 300 misalnya 300 ml ya. Ini kolfnya atau labunya begitu. Kemudian kan ketika adik-adik sudah memasang infus set atau memasang infus ke pasien, kan dimasukkan ya, dihubungkan set infusnya dengan cairan infus. Nah, ini kan dropper ya. Ini ceritanya dropper nih. Kemudian sudah ada cairannya segini. Kemudian ini nanti terhubung dengan selang infus misalnya ya. Nah, mudah-mudahan ini membantu supaya terbayang. Nah, kalau pada makro nanti akan keluar tetesan infusnya. Tetesan infusnya itu misalnya sebagai contoh seperti ini ya. Nah, ini katakanlah tetesan infusnya nanti masuk ke dalam pembuluh darah pasien dan seterusnya. Jadi begini, kalau misalnya perhitungannya dapat 1 tetes setiap 2 detik, berarti kita menghitung ketika tetesan ini turun ya atau menetes, maka ketika menetes itu kita hitung 1, kemudian kita hitung 2 ya. Atau tes 2. Kemudian lagi tes 2. Tes 2 ya. Jadi ini artinya 1 tetes setiap 2 detik. Tapi ketika kita menghitung tes 2 ini kita tentunya sambil melihat jam analog kita ya. Baik itu timer yang digantungkan di pakaian kita, tapi bentuknya lebih baik adalah analog ya, jamnya. Timernya analog. Nah, begitupun seterusnya. Misalnya kita hitung sekarang yang mikro ya. Untuk yang mikro, tadi kita dapatkan hasilnya itu 100 tetes per menit atau per 1 menit. Sama ini juga ya, 100 dibagi karena mau ke detik, jadi dibagi ke 60. Ini mau dibagi seperti ini silahkan. Ya, jadi kalau misalnya 100 maupun 10, kalau 100 berarti dibagi 60, kalau 10 berarti dibagi 6. Maka hasilnya itu 1,67 dan seterusnya. 66677 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah dapat 1,67 tetes per detik. Atau ini sama dengan 1,67 tetes begitu ya perhitungannya per 1 detik. Nah, ini juga sama, kita bulatkan aja. 1,67 ini kita bulatkan menjadi 2 tetes per 1 detik. Ya. Karena kalau untuk yang mikro ini memang tetesannya cenderung lebih banyak. Nah, kalau misalnya seperti ini maka bagaimana menerapkannya? 2 tetes dalam 1 detik nanti ini akan lebih cepat lagi ya perhitungannya. Jadi mungkin kalau di dalam droppernya itu, kalau yang tadi di makro ya, kalau makro itu kan tetesannya masih nunggu ya, tetes 1, kemudian ada jeda 1 detik. Kalau ini justru 2 tetes setiap detiknya. Jadi nanti di droppernya itu bisa jadi yang satunya sudah menetes, ini sudah mau ke permukaan droppernya begitu. Tetesan berikutnya itu sudah menunggu di atas, udah keluar. Kalau mikro kan ada jarum kecil lagi ya, 1 ya. Jadi tetesan berikutnya itu sudah menetes di sini. Begitu. Ya. Nah, menghitungnya 2 tetesan ini jatuh dalam 1 detik saja. Ya. Dan ini juga kita gunakan timernya itu jam analog.
ya, baik itu jam tangan atau jam dinding misalnya kalau terlihat jelas, atau menggunakan timer yang, sekarang banyak sekali yang portable ya, bisa disematkan di pakaian, tugas kita ya. Jadi begitu gambaran untuk perhitungan tetesan infus ini ya. Untuk tetesan infus ini kita bisa mulai dengan mendapatkan, berapa jumlah per menitnya dulu ya, dengan rumus ini ya. Dengan rumus ini kita dapatkan ini, jumlah tetesan per menit, baru nanti kita lanjutkan dengan menghitung, tetesan per detik ya. Nah, nanti kalau misalnya diterapkannya baru, seperti ini ya, kita lihat ke droppernya, tetesannya, kemudian, jamnya juga disamakan. Begitu barangkali yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan, bisa dipahami. Kalau masih ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, silahkan untuk bertanya via WhatsApp barangkali ya, atau mungkin kalau perlu kita bisa bertelepon atau, komunikasi dua arah. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.